Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video mengenai sejarah dan perkembangan revolusi industri. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nova Ahmad Paujan dengan NIM 1907920, pendidikan sejarah dan mata kuliah sejarah peradaban Barat Eropa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan revolusi industri pada masa itu. Apa itu revolusi dan apa itu revolusi industri? Secara umum, revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat atau dasar pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan. Dan yang kedua, apa itu revolusi industri? Revolusi industri merupakan suatu perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. Istilah revolusi industri ini diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan awal munculnya revolusi industri. Latar belakang yaitu pada abad pertengahan kehidupan di Eropa diwarnai oleh sistem feudalisme yang mengandalkan sektor pertanian lazim disebut Laufinda. Hubungan perdagangan antar Eropa dengan dunia timur, yaitu termasuk Asia dan lainnya, tertutup setelah perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh para pedagang Islam di abad ke-8 hingga abad ke-9. Yang kedua, usai meletusnya Perang Salib pada tahun 1906 dan sampai 1291, munculnya kota-kota dagang antara lain Genoa, Florence, dan Venesia. Yang ketiga, sejak tahun 1350 muncul organisasi perserikatan kota-kota dagang di Eropa Utara yang disebut Hansa. Tujuan pembentukan Hansa untuk melindungi usaha-usaha perdagangan didukung oleh armada laut. Pada abad ke-15 dan 16 ditemukan banyak wilayah baru tanah jajahan di Afrika, Asia, dan Amerika. Oleh pelaut-pelaut Eropa, kemunculan golongan menengah ini yang menguasai sektor ekonomi dan melahirkan kapitalisme. Lalu, bagaimana sih munculnya revolusi industri tersebut? Nah, revolusi industri ini terjadi pada abad ke-18 yang awalnya didahului oleh revolusi agrarian. Revolusi agrarian ini mengerjakan tanah yang semula tradisional dengan menggunakan mesin-mesin atau mekanisasi. Revolusi industri terjadi di Inggris sebab situasi politik yang stabil Inggris kaya akan bahan tambang, adanya teknologi penemuan baru, kemakmuran Inggris, dan pemerintahan arus urbanisasi yang besar. Terus yang kedua, ada yang berpendapat bahwa revolusi industri ini dimulai sejak abad pencerahan. Namun juga ada yang mengungkapkan bahwa revolusi industri ini ditemukan di Yunani. Namun secara umumnya revolusi industri ini pada tahun 1760 ditemukan di Inggris dengan pembangunan pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin barat. Nah, wujud dari revolusi industri yang pertama adalah pabrik kapas. Seperti kita ketahui bahwa pabrik kapas ini ditandai dengan penggunaan mesin untuk pemindahan kapas. Tahun 1760 sampai 1870 banyak disaksikan penggunaan mesin-mesin ini. Salah satu yang dikembangkan adalah mesin pemintal benang yang diberi nama Jenny yang diciptakan James Hargreaves pada tahun 1676. Penemuan-penemuan ini pada gilirannya mendorong munculnya sistem pabrik. Sebab mesin pemintal benang, kerangka air, penggulung benang, dan lainnya adalah mesin-mesin besar dan berat yang tidak bisa dipasang di media yang dioperasionalkan oleh seorang pekerja. Pada tahun 1771, pertama kalinya Richard A., penemu mesin kerangka air, mendirikan sebuah pabrik. Yang ketiga adalah mesin uap roket dan George Johnson. Penemuan berikutnya tidak hanya di bidang mesin produksi tekstil saja, tetapi juga transportasi darat, laut, dan udara.
elektronika yaitu pesawat telepon, telegraf, dan radio serta bidang kimia. Penemuan tidak hanya di Inggris, melainkan juga menambah ke negara lain seperti Prancis, Italia, Belanda, dan Amerika Serikat. Lalu, yang paling penting adalah aktor atau tokoh-tokoh penting dalam adanya revolusi industri. Yang pertama adalah James Watt, salah satu penemu lampu watt. Yang kedua adalah James Hopkins, penemu mesin pemintal benang. Yang ketiga Edmund Cartwright, penemu mesin tenun. Yang keempat adalah Symington, penemu kincir angin. Yang kelima adalah Wilbur Wright, penemu pesawat terbang. Yang terakhir adalah dampak revolusi industri. Dampak revolusi industri bagi umat manusia terasa dalam bidangnya yaitu munculnya industri secara besar-besaran. Yang kedua, meningkatkan mutu hidup menjadi lebih dinamis. Manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Harga barang menjadi murah, meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri, berkembangnya kapitalisme modern. Golongan kapitalis mendesak pemerintah untuk menjalankan imperialisme modern. Dan ada juga dampak negatif revolusi industri ini, khususnya di negara Inggris, yaitu upah buruh yang murah menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Lalu saya akan memanggilnya beberapa dalam ekonomi, politik, dan sosial dalam revolusi industri, yaitu munculnya pabrik-pabrik biaya rendah, barang pun rendah, upah buruh rendah, perdagangan semakin maju, tumbuhnya kapitalisme industri, dan matinya industri rumah tangga. Dalam bidang politik, munculnya kaum borjuis, tumbuhnya demokrasi dan nasionalisme, munculnya imperialisme modern, berkembangnya liberalisme. Dalam bidang sosial, pusat pekerjaan berpindah ke kota mengakibatkan urbanisasi besar-besaran ke kota. Buruh bekerja rata-rata 12 jam sehari tetapi tetap miskin. Kemiskinan menyebabkan meningkatnya kejahatan, semakin banyak pengangguran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.